Halo saudara yang kekasih, Shalom, kembali bersama saya Pendeta Ram Kenny. Dalam video ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang sangat tegas, yang membutuhkan ketegasan tentunya dalam menjawab pertanyaan ini. Tapi saya mencoba menjawabnya dengan lemah lembut, dengan kasih, tetapi juga dengan ketegasan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ini. Pendeta Kenny, apakah benar Gereja Roma Katolik adalah gereja atau satu kekuatan yang dinubuatkan dalam Alkitab yang akan menganiaya, dengan kata lain membunuh umat-umat Tuhan di akhir zaman sebelum Yesus datang? Kalau memang benar gereja ini adalah kekuatan yang akan menganiaya, mengapa gereja ini terlihat sekarang sangat disenangi, dikagumi oleh orang banyak dan tidak ditemukan tanda-tanda yang mengkhawatirkan bahwa mereka lah yang akan menganiaya? Mengapa identitas gereja ini berbeda dengan di abad pertengahan? Apakah demikian? Well, ini jawabannya saudara yang kekasih. Alkitab memang menubuatkan bahwa di akhir zaman akan ada satu kuasa yang akan menganiaya umat Tuhan di akhir zaman yang akan menandai penutupan sejarah dunia menjelang Yesus datang. Kekuatan yang mana itu? Biarlah Alkitab yang menjawabnya. Saudara yang kekasih, saya ingin memulai kembali dengan membawa saudara sejenak ke Daniel pasal 7. Saya sudah membahas pasal ini dengan panjang lebar. Saudara bisa pergi ke video saya tentang tanduk kecil yang saya unggah pada beberapa bulan yang lalu. Daniel pasal 7 menyatakan atau mengidentifikasikan siapa tanduk kecil yang dimaksud di Daniel pasal 7 ayat 8, ayat 23, 24, dan 25. Setelah melalui proses yang panjang, proses identifikasi, saya bisa katakan kepada saudara dengan yakin dan tidak akan pernah salah, karena Alkitab tidak akan pernah salah menubuatkan sesuatu, bahwa tanduk kecil yang disebutkan akan menganiaya umat yang maha kudus. Tidak lain, kekuatan ini adalah the Roman Papacy. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa ini bukan Roman Papacy dengan menunjukkan kekuatan yang lain yang dapat memenuhi semua karakteristik tanduk kecil, silahkan. Tapi saudara tidak akan temukan kekuatan yang lain atau agama yang lain atau organisasi yang lain selain gereja ini. Dan memang sejarah membuktikan ini. Sejarah gelap yang mencatat bagaimana gereja menganiaya tokoh-tokoh atau umat-umat yang mengikuti ajaran Alkitab, dianiaya. Saya bisa sebutkan namanya di sana, ada John Wycliffe, ada John Huss, lalu ada banyak nama yang lain termasuk Martin Luther. Kalau saja dia tidak melarikan diri, dia juga pasti akan dieksekusi sebagaimana pendahulu-pendahulunya. Nah, saudara yang kekasih, ada jutaan orang mati karena dianiaya oleh gereja ini. Nah, untuk mencapai tujuan mereka menganiaya, tentunya gereja tidak bisa menganiaya. Maka apa yang gereja lakukan? Ketika itu gereja menggunakan kekuatan sipil untuk menjalankan agendanya. Ya, jadi yang terjadi, Paus menggunakan raja-raja yang berkuasa ketika itu untuk menganiaya orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah gereja atau yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan atau yang melawan ajaran gereja. Mereka itu mati dianiaya. Itulah yang terjadi selama 1260 tahun, periode waktu yang dinubuatkan dalam Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-25. Periode waktu ini juga kalau begitu saudara yang kekasih, kita temukan di bagian lain Alkitab, yaitu di Wahyu pasal 13. Nah, Daniel 7 dan Wahyu pasal 13 adalah dua pasal yang berbicara tentang kekuatan yang sama. Kalau begitu, saya dengan kasih, dengan lemah lembut, tapi dengan tegas mengatakan, kalau begitu binatang yang ada di Wahyu pasal 13 adalah juga kekuatan yang sama. Nah, kita akan baca
keterangan tentang binatang ini. Apa yang terjadi kepadanya? Mari kita pergi ke Wahyu pasal 13 ayatnya yang ketiga yang berbunyi begini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Lalu apa yang terjadi? Kita baca selanjutnya. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apa yang terjadi kepada binatang ini sampai ia terluka parah yang membahayakan hidupnya, yang kita kenal dengan the deadly wound. Luka yang membahayakan hidupnya karena dia terluka parah, tapi sembuh, lalu seluruh dunia heran dan mengikuti binatang ini. Apa yang terjadi kepada binatang ini, saudara? Sejarah dengan tepat menyebutkan pada tahun 1798 kekuatan dari Kaisar Bonaparte lewat Jenderal Berthier datang memasuki kota Roma, masuk ke Vatikan dan meremove paus yang berada di tahta waktu itu, yang membuat kekuatan dari gereja ini lumpuh. Tetapi sudah kekasih, bukan berarti gereja ini berhenti dalam menjalankan fungsinya, karena setiap hari Minggu masih ada tetap orang pergi ke gereja. Yang hilang kekuasaannya adalah kekuatan untuk menganiaya, kekuatan untuk memaksakan kehendak. Itulah yang diambil daripadanya. Ia tidak sanggup lagi menggunakan kekuatan sipil dalam menjalankan agendanya untuk menganiaya, membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengan gereja. Kekuatan ini dicabut daripadanya. Tapi Alkitab menubuatkan luka ini akan sembuh. Sembuh artinya, saudara, kekuatan yang hilang daripadanya akan kembali dia dapatkan. Dan sejarah menunjukkan proses pemulihan luka parah dari binatang ini sudah sementara terjadi. Di tahun 1929, Presiden Mussolini memberikan kekuasaan kepada Roma Katolik sebagai satu negara independen, yaitu yang dikenal hari ini sebagai Vatikan. Nah, kalau begitu pendeta, kenapa gereja Roma hari ini berbeda dengan Roma sebelumnya? Karena Roma sebelumnya terlihat seperti bengis, tetapi Roma hari ini lemah lembut dan sangat bersimpati dengan isu-isu moral, isu-isu yang berkembang di dunia sekarang ini. Well, saudara kekasih, jawabannya adalah karena binatang ini belum mendapatkan momen yang tepat untuk menguasai kekuatan-kekuatan sipil dalam menjalankan agendanya. Dan lagi pula, kita hidup di zaman yang jauh berbeda dengan di zaman abad pertengahan. Hari ini saya beri contoh kepada saudara. Kalau saudara menyerang seperti yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel, Hamas langsung dikecam habis-habisan oleh dunia. Begitu juga yang terjadi di Ukraina ketika Rusia menginvasi Ukraina atau Ukraina, seluruh dunia rame-rame mengecam Rusia. Kalau yang terjadi juga negara ini atau gereja ini langsung mengeluarkan perintah menghukum atau membunuh orang-orang, menunjukkan identitasnya yang sebenarnya, tentu dunia akan rame-rame mengecam Vatikan. Tetapi belum waktunya bagi gereja ini melakukan ini. Nubuatan menyebutkan, kita teruskan dalam Wahyu pasal 13, ayatnya yang ke-11 sampai 18, akan ada satu kuasa yang akan digunakan oleh Roma Kepausan dalam menjalankan agendanya, dan kita sudah bahas ini, siapa binatang yang keluar dari dalam bumi, yaitu Amerika Serikat. Polisi dunia, negara adikuasa. Dan sekarang ini Amerika sedang menjalankan agendanya dalam menguasai dunia.
Saudara yang kekasih, ketika Amerika dan Roma Kepausan bersatu, dan kuasa-kuasa sipil yang lain berada di bawah pengaruh mereka, maka itulah momen yang akan mengulangi sejarah di mana umat Tuhan yang tidak mau, yang tidak sepaham dengan ajaran gereja akan dianiaya. Dan inilah yang akan menandai penutupan sejarah dunia ketika umat Tuhan dianiaya, yang dikenal dengan periode 7 kutuk dalam Wahyu pasal 16. Itu akan menandai akhir sejarah dunia ini, karena ketika kutuk yang ke-6 terjadi, dalam kutuk yang ke-7, Yesus datang membebaskan umat Tuhan dan membawa mereka pergi pulang ke rumah yang kekal yang Tuhan siapkan. Jadi apakah benar gereja Katolik akan kembali menganiaya? Jawabannya yes, berdasarkan apa yang Alkitab nubuatkan. Tuhan memberkati. Amin.